kedatangan Nabi Isa alaihi salam, wa innahu la ilmul lis-sa'a fala tamtarunna biha wattabi'un. Ketika Nabi Isa turun dari langit, itu membawa tanda kiamat. Itu kata Quran. Nah, Yesus pun ditanya, Matius 24, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Kata Yesus, "Kalau aku yang datang, akan terjadi tanda-tanda kiamat, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit kemudian berguncang, maka aku nampak di tengah langit, lalu kemudian seluruh manusia akan kacau balau, lalu kemudian manusia seluruhnya melihat aku datang di atas, di tengah-tengah langit sebagai anak manusia." Jadi kalau ada yang mengaku, kata Yesus nih dalam Matius 24 yang tadi, nomor 23 sampai 26. Jadi jika ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, bertemu Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya, sebab Yesus palsu dan Kristus palsu atau nabi-nabi palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu, bahwa waspadalah kepada Yesus palsu. Matius 24, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Di mana tanda Yesus itu akan datang? Kata Yesus, tanda-tanda ini akan menyertai ketika aku datang. Matahari menjadi gelap, itu di data Matius 24, nomor 30. Bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Nah, apakah yang datang ke Paulus itu terjadi? Tidak. Berarti yang datang ke Paulus Yesus atau bukan? Bukan. Mana orang yang disesatkan banyak itu? Kristen. Sederhana bukan? Cuman itu lagi, pendeta pastor tidak mau membuka rahasia ini kepada jemaat. Begitu abangku. aduh, itu ayatnya tadi bang, di mana itu tertulis itu? Matius apa tadi? Bulan Matius gelap 24, apa tadi? Matius 24 nomor 30. Mana? Maaf, cerita dulu. Silakan bang, silakan. Untuk Matius, tunggu ya sebentar ya. Iya. Saya sapa dulu ya, sambil cari ayatnya, dia ngopi dulu dia. Selamat siang, Spartan. Selamat siang. Kristen bang. Kristen. Oh iya, silakan bang. Gantian, tapi gantian ya bang ya, satu-satu ya, biar satu. Menarik sekali apa yang diulas sama Bang Suma tadi. Tapi kalau menurut saya dikeluar jalur sekali. Silakan bang, ditanggapi bang. Tak sharing aja bang. Iya, ini sharingnya betul, saya sepakat. Iya. Jelas-jelas waktu Tuhan Yesus dicobai, itu kan cobai oleh iblis. Yang Bang Suma bilang tadi bahwa dunia ini dikuasai oleh iblis. Di situ kan jelas Yesus menjawab bahwa jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Coba Bang Suma tanggapi itu. Dia menyatakan iblis tidak mampu melakukan pencobaan lagi. Begitu. Ya, baik. Jelas bahwa itu Yesus sudah mengatakan seperti itu. Dan Bang Suma bilang bahwa Yesus penyesat, ya saya agak sanksi. Ya coba ditanggapi versi pandangannya. Oke, baik. Ya. Baik bang, baik. Jadi diterangkan di dalam Lukas 4 atau Matius 4 juga diterangkan gini. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, apa kata iblis? Yesus, jika engkau ini adalah anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu dari bumbungan bait suci ini sampai ke bawah. Sebab jika kau anak Tuhan, ada tertulis tentang engkau bahwa Dia Tuhan atau Bapa akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada tertulis seperti itu, kata iblis. Nah, di mana tertulis itu? Ternyata benar-benar ada tertulis di Mazmur 91 bahwa Yesus di situ dinubuatkan hanya menonton orang-orang yang menghakimi penggantinya. Bahkan dikatakan malaikat diutusnya untuk menatang dia anaknya di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Di data nomor 16 yang dikatakan, dengan panjang umur akan aku kenyangkan dia dan aku akan memperlihatkan keselamatan yang kuberikan kepadanya. Jadi Yesus diangkat ke langit tuh. Dengan panjang umur dia akan kukenyangkan, kata Tuhan.
Nah, coba Anda lihat di dalam Lukas yang tadi, iblisnya berhasil nggak ketika dia mengatakan, Yesus, kalau kau menyembahku, maka aku akan memberikan kuasa langit, kuasa bumi, dan kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, iblisnya berhasil nggak? Enggak. Baca nomor 13-nya. Ya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu kepada Yesus, iblisnya mundur dari Yesus, dan iblisnya menunggu waktu yang tepat. Baik. Silakan. Bang Suma, Sudah. saya tanggapi ya. Siap. Izin tanggapi, Bang Iya, Suma. silakan. Silakan. Berarti kesimpulan di situ bahwa Tuhan kami umat Kristen Yesus yang Bang Suma bilang tadi adalah bisa menang lawan iblis dong. Yes, betul. Yang Yesus ini betul. Yang Yesus yang itu yang dicobai oleh iblis betul. Tetapi yang muncul setelah Yesus ini muncul penyesat yang Anda sembah. Nah, penyesat yang Bang Suma maksudkan itu yang mana? Kami yang Yang sembah keluar ya, dari Yesus kubur. yang dicobai oleh iblis. Saudara, Nah sekarang minta pencobaan. maaf Bang Suma. Bang Iya, Suma minta silakan, maaf supaya terarah. silakan, Saya silakan. arahkan pertanyaan Iya, saya. iya, silakan, Karena saya silakan, orang silakan. awam Bang Suma, minta maaf. Bang Suma. Silakan, Bang. Silakan. Jadi begini Bang Suma. Silakan, Bang. Kan Iya. secara kronologisnya kan Yesus yang dicobai di padang gurun ini adalah Yesus yang lahir dari Bunda Maria. Yes. Terus, kelahiran Yesus ini yang banyak diperdebatkan oleh saudara-saudara kita Muslim Islam, ya begitu, bahwa dia adalah orang biasa, dia bukan Tuhan. Kami Kristen ini menilai Tuhan. Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria ini tumbuh besar dan dia dicobain di padang gurun. Nah di situ dia menang lawan iblis. Berarti kesimpulannya memang benar-benar dia Tuhan, karena dia sudah menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu kepada iblis. Nah di situ jelas iman kami Kristen tidak salah alamat Bang Suma. Begitu. Oke, saya boleh tanggapi, Bang? Silakan Bang Suma. Iya, yang dicobai oleh iblis itu bukan Tuhan yang adalah Yesus, tidak. Iblisnya berkata, jikalau engkau adalah anak Tuhan, jikalau engkau anak Tuhan, kan iblis ini mencari alat supaya bisa menyesatkan banyak orang. Maka dia mencari anak Tuhan untuk dijadikan sebagai sandaran, agar anak Tuhan ini nantinya dijadikan alat untuk menyesatkan manusia-manusia lain. Kalau anak Tuhannya saja sudah bisa dia sesatkan, maka apatah lagi yang bukan anak Tuhan. Maksudnya anak Tuhan di sini adalah nabi, duta, utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri atau bukan anak Tuhan itu sendiri. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, maksudnya Yesus menimpali ucapan iblis yang berkata, ada tertulis tentang engkau, ada firman Tuhan, ada firman Allah tentang engkau, bahwa Allah akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Yang ingin dicobai oleh iblis adalah Allah yang telah berkata, aku akan mengirim malaikat untuk melindungi anak-anakku supaya kakinya tidak terantuk kepada batu. Itu yang ingin dicobai oleh iblis. Yesus hanya objek sebagai alat bukti apakah benar-benar Yesus ini adalah anak Tuhan, utusan Tuhan, dan apakah Tuhannya betul-betul akan datang mengutus malaikat agar anaknya ini tidak mampus. Itu maksudnya, bukan Yesusnya yang Tuhan. Izin menanggapi Bapak. Iya, silakan. Silakan. Penjelasannya agak bagus Bang Suma. Hanya pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, di situ kan ada kalimat turun langsung dari langit bahwa inilah anak yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Itu kan suara dari Allah Bapa. Nah, Dan berarti Yesus bukan Bapa kan? Bagaimana Berarti saudara saya ini menjawab, Yesus bukan Allah karena ada suara Allah dari langit. Yesus ada di Sungai Yordan. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Sepakat di situ ya, kronologisnya iya. di situ. Nah, jadi saya bilang sama Bang Suma, apakah kuasa ilahi terbatas sesuai dengan pengamatan kita manusia? Kalau dia mau kuasa saja, iya. Sabar Bang. Kalau Allah Bapa, kalau yang kami Kristen bilang bahwa Allah Bapa berkenan menjadikan anaknya di dunia ini banyak, apakah itu mustahil? Yang video itu
Itu pertanyaan saya. Tidak mustahil, Bang. Tidak mustahil, Bang. Yesus menjawabnya di Yohanes 3 Yohanes 3 nomor 13. Banyak anak Tuhan yang diberi roh Allah, yang diberi kuasa Allah. Bukan cuma Yesus saja. Nabi Musa, Nabi Harun, Daud, Salomo itu adalah anak-anak Tuhan. Hamba-hamba Tuhan maksudnya. Iya, tapi tidak pernah Allah Bapa berkata langsung di depan manusia bahwa inilah anak yang aku kasih bagi mereka. Mereka hanya diberi kuasa yang terbatas. Tapi kepada Yesus beda, Bang Suma. Ini sejarah mencatat beliau melakukan banyak sekali mujizat. Dan itu memang hanya kuasa ilahi yang bisa terjadi, membangkitkan orang mati, jalan di atas air, dan segala macam. Yang saya yakin Bang Suma yang dalam teologinya itu pasti mengerti itu. Banyak mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang biasa. Gitu. Dan sebelum beliau disalib juga, sebelum Yesus disalib juga, dia sudah tahu bahwa dia akan disalib. Secara manusia dia takut, tapi secara tugas dia sebagai anak Allah di dunia bahwa dia harus disalib, dia tetap terpaksa dia memberi dirinya untuk disalib supaya dia penuhi kewajiban dia, tugas dia sebagai anak Allah di dunia ini, Bang Suma. Begitu. Jadi gini, di dalam penjebaran saudara, dia bisa bermukjizat, bla 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 bla, justru membuktikan bukan dia yang disalibkan. Karena Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 12 nomor 31, iblis tidak berkuasa atas diriku sedikit pun. Bagaimana mungkin dia bisa disalibkan? Sedangkan yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Yesus bukan orang yang dikutuk. Nah, kenapa kemudian saudara Kristen saya ini pingin kali anak Maria yang disalib? Karena itu adalah asupan pemahaman dari Yesus yang penyesat tadi. Izinkan saya menguraikan dulu sejenak. Kata Yesus kepada Bani Israel, waspadalah. Maaf ya, saya sambil kerja tapi jangan diturunkan ya. Maaf. Iya Bang, kerja saya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya akan ada orang yang disesatkan mengatasnamakan Yesus Kristus. Orang yang disesatkan oleh oknum yang diduga Yesus Kristus ini akan mencari alasan, alibi, argumentasi agar mempertahankan ketuhanan makhluk yang datang mengaku Yesus ini sebagai Tuhan dengan cara mengais-ngais segala mukjizat dan ucapan-ucapan anak Maria ketika anak Maria melakukan penginjilan. Padahal anak Maria sendiri mengatakan berdasarkan kesaksiannya Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang telah bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Tapi kalau orang yang sudah disesatkan oleh oknum yang mengaku Yesus Kristus, mukjizat-mukjizat ini justru dijadikan bukti bahwa Yesus yang datang itu kepada mereka adalah Tuhan. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Tuhan dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi Yesus ini hanya perantara. Tuhanlah yang bermukjizat melalui perantaraan utusannya bernama Yesus. Tapi seketika itu kemudian nanti berubah menjadi Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena adanya Yesus yang diduga palsu yang telah menanamkan kepada bangsa di luar Yahudi untuk menuhankan dirinya. Itulah yang harus diwaspadai oleh murid-murid Yesus. Seperti contoh nih Bang, paling lama 1 menit. Lanjut, Bang. Di dalam pengajaran Yesus Yohanes 17 nomor 8. Ini sebelum ada penyaliban. Apa kata Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah. Berarti sudah ada lagi. Kepada aku diberi kuasa baik di langit mau di bumi. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Akulah Alfa dan Omega,
akulah bintang timur dan seterusnya. Berarti itu tak ada. Karena kenapa? Yesus yang asli anak Maria telah menyampaikan segala firman itu kepada muridnya, dan ucapan-ucapan kepada aku telah diberi kuasa langit bumi. Itu tak ada Yesus pernah ucapkan itu. Ucapan itu pernah muncul hanya dari iblis ketika Yesus dicobai, dan mencoba untuk diulang lagi ketika ada yang keluar dari kubur. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 12 nomor 38, angkatan jahat ini dan orang-orang Farisi ini dan orang yang tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain anak manusia keluar dari perut bumi pada hari ketiga. Berarti kebangkitan itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Makanya ketika ada oknum keluar dari kubur, dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu sudah bukan Yesus, tapi mengatasnamakan Yesus, menyesatkan banyak orang. Itulah, mohon maaf, itulah kalian yang tersesat, yang disesatkan. Bukan tersesat, tapi disesatkan. Coba Anda lihat bang, coba lihat bang. Yesus di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6 berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Itu kata Yesus. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu kata Yesus. Kok tiba-tiba setelah Yesus kemudian terangkat, ada yang keluar dari kubur? Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa untuk menjadi muridku. Ini siapa ini? Sementara Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Harus enggak tergenapi itu? Harus. Kalau tidak berarti Yesus pembohong. Nah, kalau harus tergenapi, maka muncul pertanyaan, mana orang banyak yang disesatkan oleh oknum yang mengaku Yesus Kristus? Mana? Hanya Kristen kan? Dan kita lihat bang, dalam kehidupan kita sehari-hari, ada nggak orang Yahudi datang ke Indonesia mengajarkan Kristen? Tidak ada kan? Kristen Katolik muncul dari Jerman dan dari Belanda. Tak ada orang Yahudi yang datang mengajarkan nenek moyang kita untuk menjadi Kristen. Tak ada. Tak ada keturunan Yakub. Tak ada kemudian murid-murid Yesus punya keturunan datang ke Indonesia mengajarkan nenek moyang kita menjadi Kristen. Tak ada. Semata-mata yang datang adalah orang dari barat. Siapa mereka ini yang menjaring kita semua ini untuk menjadi pengikutnya? Bukan Bani Israel kan? Kata Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang. Mana orang yang disesatkan itu? Islam tidak mungkin. Satu-satunya kandidat Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu adalah pengikut Kristus. Sedangkan penyesat yang muncul, kata Yesus anak Maria, bergelar Kristus. Kristen mula-mula disebut di Antioquia di Turki setahun lamanya, berdasarkan Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Setahun lamanya orang-orang itu, murid-murid itu tinggal bersama dengan Paulus, dan disitulah pertama kali disebut Kristen. Kristen itu apa? Pengikut Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang datang kepada Paulus. Inilah yang Anda ikuti. Makanya ajaran Yesus anak Maria dengan ajaran Kristen alias ajaran Yesus yang datang kepada Paulus itu berbeda. Berbeda. Mana Yahudi tempat ibadahnya beda dengan pengikut Kristus yang Kristen. Kitabnya orang Yahudi dengan pengikut Kristus yang Kristen juga berbeda. Hari ibadahnya orang Yahudi pengikut Yesus anak Maria dengan Yesus Kristus yang di Kristen juga berbeda. Semuanya berbeda. Pola Yesus mengajarkan, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Titik. Tapi di dalam kitab saudara berbeda. Yesus itu naik posisi dia, menjadi setara bahkan sehakikat dengan pencipta. Dan bukankah hanya iblis yang ingin menyetarai pencipta langit dan bumi? Bukankah iblis yang berontak kemudian di surga ingin menyamai pencipta langit dan bumi? Dan berhasil ketika dia mencatut nama Yesus Kristus, seketika posisinya melambung menjadi Tuhan. Maka dia dikatakan sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal Yesus mengatakan apa? Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan manusia, bukan Tuhan. Bahkan di dalam Yohanes 8:29 apa kata Yesus? Dia yang telah mengutus aku
tidak membiarkan aku seorang diri, tetapi senantiasa menyertai aku, disebabkan karena aku senantiasa melakukan apa yang Dia kehendaki dan yang berkenan kepadanya. Maka Tuhan yang mengutusku tidak membiarkan aku seorang diri. Makanya Dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Bukan berarti Dia Tuhan, tetapi Dia disertai oleh Tuhan karena Dia adalah orang yang soleh. Baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Dia anak soleh. Kenapa dia anak soleh? Karena dia senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu. Maksudnya apa ini? Kata Yesus, dunia harus tahu. Maksudnya apa? Orang Indonesia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mentaati Bapa, mengasihi Bapa, dan melakukan setiap pekerjaan dan perintah yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Indonesia harus tahu kalau Yesus itu adalah orang Muslim yang senantiasa berserah diri kepada perintah Tuhannya. Tapi dari Kristen menertawakan itu. Orang Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, saudara sudah melantik Yesus Kristus yang adalah makhluk yang datang kepada Paulus duduk setara sehakikat dengan pencipta. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Demikian Bang. Maaf kalau kepanjangan, silakan. Ya, saya izin menanggapi. Silakan. Bang Soma tadi banyak telah mengupas semua. Waktu Yesus bangkit itu kan setelah hari ketiga, menurut kami, menurut Alkitab. Karena ketika beliau bangkit, dia masih validasi terhadap murid-muridnya tentang kenyataan bahwa fisiknya itu yang bangkit. Dia minta kepada Thomas untuk mentusukkan jarinya ke lubang tangannya yang bekas paku. Nah, itu validasi bahwa dia adalah sungguh-sungguh Yesus yang disalibkan. Nah, dan itu ada saksi-saksinya yang dicatat menjadi sejarah. Nah, sejarah itu tercatat di dalam Alkitab sebelum Islam muncul. Begitu. Nah, tapi tadi Bang Suma bilang bahwa Yesus yang dicobai di padang gurun setelah meninggal, setelah naik habis penyalipan dia tidak disalib, dan setelah itu yang muncul adalah penyesat atas nama, begitu kan? Iya Bang. Nah itu penyesat itu yang sampai sekarang ini menyesatkan, yang paling tersesat sudah adalah umat Kristen. Tapi sesungguhnya itu Bang Suma, dalam Alkitab kami ada validasi bahwa Yesus setelah bangkit itu dia masih validasi terhadap murid-muridnya, dan yang disuruh tusukkan jarinya ke lubang tangan bekas paku itu adalah muridnya, kalau saya nggak salah atas nama Thomas. Itu Bang Suma. Terus kalau Bang Suma bilang Yesus adalah Muslim, saya agak sanksi juga. Ya, minta maaf, kita agak berbeda pendapat ya Bang Suma. Silakan Bang. Karena kami Kristen muncul di abad pertama ya kira kurang lebih lah begitu menurut cerita orang-orang yang mengalami teologi ya. Tapi Islam mungkin di abad ke-6 ke-7. Kenapa bisa Muslim begitu Bang Suma? Padahalnya Muslim kan baru-baru muncul ketika Nabi Muhammad ada kan begitu. Baik. Nah satu mungkin saya sedikit mengorek sedikit untuk iman saudara itu Bang Suma ke Islam. Saya mau bertanya Bang Suma satu aja. Moga-moga ini mungkin diskusi ya Bang Suma ya. Iya Bang. Cerdas sekali kalau menurut saya. Mungkin ada pencerahan. Ini sunat itu ada nggak ayat Al-Quran yang mengajarkan sunat di dalam Al-Quran? Pertama itu. Yang kedua Bang Suma, Nabi Isa itu berada di abad berapa menurut Islam? Sumbernya dari mana? Saya mohon penjelasan dari Bang Suma. Terus kenapa Islam memakai Nabi Abraham, sedangkan Nabi Abraham kan menyembah Allah Israel, sedangkan Nabi Muhammad Allahnya negeri Mekah, beda kan yang disembah? Itu pertanyaan saya. Mohon pencerahan Bang Suma, bukan berdebat ya, saya mohon pencerahan lagi. Pertanyaan saya. Baik Bang, baik. Makasih. Jadi saya ambil dari pertanyaan terakhir.
kenapa Nabi Muhammad menyembah negeri Mekah? Kenapa tidak menyembah Allah negeri Mekah Bang Sukman. Allah negeri Mekah. Ya. Negeri Mekah. Kenapa menyembah Tuhan negeri Mekah, kan gitu ya? Kenapa nggak menyembah kemudian Tuhan Israel? Tuhan Israel itu, Bang, Yesaya 45 nomor 6, dialah Tuhan satu-satunya, Tuhan alam semesta. Mekah itu bagian daripada alam semesta. Allah Israel, Eloah Israel, Elohim Israel itu juga adalah Allah bagi Mekah, bagi Indonesia, bagi Malaysia, bagi alam semesta ini. Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Mekah juga bagian dari bumi. Jadi Allah Israel sama dengan Allah Mekah. Kenapa dikatakan Allah Israel? Karena Allah pada saat itu menyatakan diri kepada Yakub yang belakangan namanya diganti menjadi Israel. Tapi dia adalah Tuhan alam semesta. Nah, begitu juga Tuhan yang datang kepada Nabi Muhammad. Kenapa pada saat itu dikatakan Tuhan negeri Mekah? Karena Mekah penduduknya memiliki kabilah-kabilah, di mana setiap kabilah-kabilah ini memiliki dewa-dewa yang mereka imani berkuasa terhadap wilayah kabilah-kabilah masing-masing. Jadi dewanya si fulan tidak berkuasa terhadap wilayah yang lain. Dewanya yang lain tidak pindah berkuasa ke wilayahnya kabilah Arab yang lain. Maka Nabi Muhammad datang menyatukan itu semua. Jangan ada ilah-ilah lain. Yang ada adalah ilah satu, yaitu Tuhan negeri Mekah. Satu-satunya Tuhan negeri Mekah, yaitu Rabbus samawati wal ard. Sehingga berhala-berhala yang dimiliki oleh suku-suku ini hancur semuanya. Tinggal satu Tuhan saja, yaitu Tuhannya pencipta negeri Mekah, Rabbus samawati wal ard, yang juga adalah Tuhannya Bani Israel. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan sunnah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dari anak tunggal, anak-anak pertamanya dengan Hagar, yaitu Ismail. Ismail alaihissalam punya keturunan dari Kedar anak kedua turun sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah kelompok yang disucikan oleh Allah untuk menerima perjanjian kekal agar mereka bersunat. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 diterangkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Apa ajaran Nabi Ibrahim menurut baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tauhid, menyembah kepada satu Tuhan. Apalagi kurban hewan, apalagi sunat. Itu ajaran dari Nabi Ibrahim. Siapa yang membenci tiga ajaran Nabi Ibrahim ini, itu adalah orang yang memperbodoh diri. Makanya ketika ada perintah di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 123, ikutilah ajaran Abraham yang lurus, maka tiga di antara ajaran-ajaran Ibrahim ini diikuti oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan. Lalu Nabi Ibrahim diterangkan dalam Al-Quran, wa isi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah wahai nabiku Muhammad, ketika aku Tuhan menguji nabiku Nabi Ibrahim kakekmu yang datang sebelum engkau dengan beberapa perintah kepadanya, lalu Nabi Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna. Artinya Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad bahwa kakeknya Ibrahim sudah menerima perintah-perintah dari Tuhan sebelum Nabi Muhammad, dan salah satu perintahnya kemudian itu adalah tauhid, kurban hewan, dan juga kemudian bersunat. Makanya Nabi Muhammad menerangkan di dalam haditsnya bahwa salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku adalah aku lahir dalam keadaan sunat, dan salah satu fitrah dari beberapa fitrah untuk umatku adalah mereka bersunat, mereka memotong kulupnya. Itu kami umat Islam. Jadi tidak diterangkan sunatnya Nabi Muhammad dalam tidak ada. Karena kenapa? Keturunan Ismail berapa? Kalian sunat berapa?
Tidak ada ditentukan bang, tidak ditentukan bahwa aturan sunat itu 8 hari, umur 8 hari. Kalian sunat umur Iya. berapa? Kalau Kristen sunat hari keberapa bang? Itu syariat yang datang kepada Nabi Ibrahim. Aturan sunat Abraham itu umur 8 hari. Saudara, gitu. Tunggu Bang Zuma berbicara. Kamu motong-motong pula kamu. Siapa Saudara Oh, benar, Tommy, ya. Antri dulu Saudara Tommy. kita sabar biar Bang Suma jelasin satu persatu. Jangan Iya, terkesan diskusi paling asik. Ya, saudara Tommy dengarkan. Kaidah sunat itu bang, itu diberikan kepada Nabi Ibrahim dan kepada keturunannya secara turun-temurun. Itu perjanjian kekal. Di Kejadian 17 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu perjanjian kekal terhadap Nabi Ibrahim, anak-anaknya, keturunannya secara turun-temurun. Kalau Anda membantah itu berarti membantah kitab yang Anda pegang. Bahkan di dalam Kejadian 17 yang tadi nomor 14-nya, barang siapa yang tidak menyunatkan nonotnya, kata Tuhan berdasarkan kitab tersebut, maka dia harus dilenyapkan dari bangsanya karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Nah, apakah berdasarkan itu umat Islam bersunat? Tidak. Nabi Muhammad iya, karena beliau keturunan Nabi Ismail dari keturunan Qaidar, anak kedua dari kakaknya Nebayot. Tapi Nabi Muhammad ini punya umat, namanya umat Islam. Nah, umatnya yang disebut umat Islam kudu wajib mengikuti Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Karena nabi kami bersunat dan nabi kami memerintahkan kami bersunat, maka kami sunat. Bukan karena Nabi Ibrahim, bukan karena Nabi Isa, bukan karena Bani Israel, tapi karena Islam yang mengajarkan kami melalui Nabi kami untuk kami bersunat. Nabi Muhammad bersunat dalam keadaan lahir dia sudah sunat. Nah, kenapa kemudian orang-orang Arab itu bersunat semuanya? Karena dia keturunan Nabi Ismail dari keturunan Qaidar. Makanya tidak ada kisah, tidak ada sejarah, tidak ada hadits yang menerangkan ketika sahabat-sahabatnya kemudian memeluk Islam seketika mereka disunat. Tidak seperti di Indonesia, ketika ada yang mu'allam, kami tanya apakah sudah sunat? Kalau belum sunat, kami instruksikan untuk segera disunat. Nah, Nabi Muhammad ketika di tengah-tengah bangsa Arab ada yang memeluk Islam, Nabi Muhammad tidak bertanya apakah kalian sudah sunat? Tidak. Kenapa? Karena secara tradisi keyakinan mereka semuanya sudah bersunat. Karena itu tradisi nenek moyang mereka. Ada dua bangsa di atas muka bumi ini yang sangat ketat menjaga tradisi mereka, bahkan menjaga silsilah mereka. Makanya mereka disebut bin, yaitu orang Arab dan orang Yahudi. Orang Yahudi itu paling mantap memegang silsilah mereka sampai mereka hafal sampai ke Nabi Adam. Begitu juga orang Arab. Begitu juga tradisi mereka dari nenek moyang mereka pegang sampai hari ini. Nah, adapun kami Islam, kami tidak ikut di situ perjanjian itu, enggak. Kami ikut perjanjian Rasulullah. Dia mengatakan ada 5 yang disebut fitrah di dalam Islam. Di antaranya adalah bersunnat. Maka kami pengikutnya bersunnat. Apalagi tadi yang saudara pertanyakan? Nabi Isa itu hidup di zaman mana? Oke. Menurut Islam. Baik. Nabi Isa alaihissalam itu adalah sosok yang datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, tidak diterangkan kemudian tahun berapa dan seterusnya. Tetapi dalam Al-Quran surah Maryam dijelaskan kedatangan beliau Nabi Isa alaihissalam itu ada di tengah-tengah Bani Israel. Kemudian beliau pertanda kepada Bani Israel, lahir tanpa ayah, diberikan kemudian kitab dan diberkati hidupnya, terkemuka di dunia dan di akhirat. Tidak Berarti diterangkan sejarahnya tidak terukur ya, Pak. Ya, karena Al-Quran itu bukan buku sejarah, Bang. Iya, Al-Quran maksudnya iya. namanya iman ini kan, iman agama semua kan punya sejarah, maksud saya. Tidak Kalau agama sejarah yang dengan Bang Suma. Iya, kalau sejarah dengan ini, Bang, dengan pewahyuan itu berbeda. Coba kita lihat Nabi Musa. Coba kita lihat dari Nabi Musa. Nabi Musa mencatat Tauratnya itu diperkirakan antara tahun 1000
sampai 1400 sebelum Masehi. Yang dicatat Nabi Musa adalah tentang proses penciptaan alam semesta. Ada nggak sejarah yang menorehkan kemudian penciptaan alam semesta? Bumi menyatu, kemudian langit dibuat, laut. Ada nggak sejarah itu? Nggak ada. Itu seketika wahyu. Tapi itu kan masih datang kepada Nabi Musa. Oh ada setelahnya. Ada Nabi Adam, ada Kain, Habil. Mana sejarahnya itu? Ya gimana ada, mencatat kan? Mereka mengenal tulisan aja belum, Bang Suma. Nah, samalah itu saudara, samalah itu. Umatnya Nabi Muhammad itu adalah bangsa yang ummi, bangsa yang tidak tahu kemudian tentang kitab-kitab terdahulu, tidak tahu tentang kisahnya Nabi Musa, tidak tahu tentang Nabi Isa. Bagaimana mungkin mereka mau mencatat? Makanya yang datang kepadanya itu bukan buku sejarah, yang datang kepadanya adalah pewahyuan dari langit. Lebih valid berita dari yang maha melihat daripada berita dari wartawan-wartawan yang tidak kita ketahui siapa, seperti Lukas tidak diketahui, Paulus ini tidak diketahui siapa, Markus tidak diketahui siapa. Itu tidak ada artinya sejarah yang mereka tulis, karena kita tidak tahu siapa mereka orang-orang ini. Bapaknya kita tidak tahu, emaknya kita tidak tahu. Bang Suma, silakan. Saya satu pertanyaan, saya undur diri karena lagi kerja. Baik, saya juga mau ibadah, Bang. Silakan. Terakhir. Silakan. Bang Suma, tadi Bang Suma singgung mengenai berkorban ya. Memang di Islam ada hari korban ya. Yang saya tanya tadi, penjelasannya Bang Suma tadi merujuk kepada turunan Ibrahim. Setahu saya baca beberapa literatur tentang Ibrahim. Pengorbanan kurban itu dilakukan, dibakar kurbannya dan langsung tujuannya ke Allah yang disembah oleh Ibrahim. Sedangkan di saudara-saudara kita Muslim sekarang kurban bukan dibakar, malah dipotong, dibagi-bagi dagingnya ke manusia, bukan disembahkan kepada Tuhan Allah atau Allah yang disembah oleh Bang Suma. Mungkin coba mohon pencerahan saja Bang Suma. Baik Bang, baik. Jadi kalau di dalam Al-Quran Bang, dalam surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, sebelum saya ke sana, Allah menjelaskan begini di dalam Al-Quranul Karim, walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan pada setiap umat telah aku Tuhan syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka berupa hewan ternak. Di dalam pengajaran Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan korban, maka hendaklah mereka mempersembahkan binatang ternak, sama seperti Al-Quran. Nah, ketika berbicara mengenai ada yang dibakar, ada yang disembeli, kalau di Islam itu perintahnya berkurban itu sembeli. Fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kurban itu disembeli. Tapi kalau misalnya orang Yahudi ada yang dibakar, ya itu syariat untuk mereka. Karena di dalam Al-Quran, ketika Nabi Abraham alaihissalam diminta oleh Allah untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, Allah kemudian menggantikan dengan hewan sembelihan. Qad saddaqtar ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin. Dan sungguh engkau telah membenarkan kemudian wahyu yang datang kepadamu. Sungguh demikianlah aku memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar hanya ujian yang nyata kepada Ibrahim. Wa fadainahu bizibhin adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan hewan yang besar. Kami disembeli Bang. Kalau nanti mereka syariatnya dibakar, ya silakan aja. Tapi yang pasti Nabi Ibrahim tidak diperintahkan untuk dibakar. Nabi Ibrahim tidak diperintahkan untuk membakar anak tunggalnya, tapi diperintahkan menyembeli anak tunggalnya. Demikian. Sepakat Bang Suma. Iya. Memang kalau pengorbanan kan hewan yang mau dikorbankan harus disembeli dulu toh. Iya. Hanya kan biasanya kan Bang Suma bilang tadi turunan Abraham.
Iya. Umat Islam ini kan rata-rata turunan Abraham katanya toh tadi toh. Jadi paling kebudayaan metode ibadah dari Abraham bahwa dalam hal berkorban harusnya disembelih, habis itu dibakar di atas mezbah persembahan sehingga diterima oleh Allah yang disembahnya Abraham saat itu. Tapi kalau saat ini yang saya tanya tadi agak sedikit berbeda, tapi ya berbeda karena di Muslim sekarang dipotong kurbannya, disembelih kurbannya, dibagi-bagi ke orang, bukan dipersembahkan kepada Sang Pencipta. Gitu loh Bang Suma maksud saya. Iya, kalau di dalam kitabnya orang Yahudi, Bang, kurban hewan juga itu dimakan juga, Bang. Ada juga yang dimakan, Bang. Tidak seketika harus seperti di Imamat 7 kan ya. Itu dimakan. Tidak melalui harus. Berarti Ya. Muslim ikut itu ya Bang Suma ya. Kalau misalnya ada yang dibakar, ada yang digoreng, ada yang disate, ya itu cuman metode aja ya, Bang. Tapi yang pasti, yang diajarkan bukan dibakar hidup-hidup, Ya. tapi disembelih. Bang J. Tadi Bang J. Apa? Kan yang disampaikan Bang Zuma tadi kan itu berdasarkan bahwasannya yang menjelaskan itu adalah Paulus kan. Nah, kalau di ini digunakan Bang Zuma lagi tadi di 1 Korintus 4 nomor 15 itu pas kali ayatnya bahwasannya bapaknya orang Kristen itu adalah Paulus menurut dari ajaran Yesus dan menurut ajaran Kristen. Ya memang. Walaupun kamu Yesusnya beribu-ribu. ada dua itu. Iya, Yesusnya ada dua itu Yesusnya. Dua Yesus. Tambah satu lagi Bang Dewa jadi. Satu lagi Bang Dewa itu. Selamat sore Bang Adi. Selamat sore Bang. Ya, Kristen Bang. Islam Bang. Oh, Islam. Ada yang mau tidak disampaikan silakan Bang. Iya ini ya, ada yang mau ditanyakan sama Bang Zuma. Oh, iya, Bang. Ibadah Bang. Apa itu? Mengenai sholat kafarat yang setiap Jumat itu gimana itu Bang? Gimana Bang? Gimana? Itu sholat apa sih? Sholat kifarat. Sholat kifarat itu hadisnya itu doib. Baik. Itu hadisnya doib itu, Pak Andi. Ya, bisa digunakan. Boleh nanya Bang? Iya, itu hadisnya doi Pak. Yang sholat kifarat itu, di mana di situ Umar bin Khattab pada saat itu mengatakan bahwa ketika kita menjadi seorang Muslim dan pada saat kita banyak meninggalkan sholat, kita tidak tahu jumlahnya berapa yang ditinggalkan, kita melakukan sholat kifarat itu di bulan suci Ramadan Jumat terakhir. Itu hadisnya hadis doi Bang. Ya Bang ya. Iya. Nah, yang lebih baiknya tuh ketika Abang ingin misalnya tobat nasuha, maka niatkanlah tobat itu benar-benar sungguh di waktu itu dan tidak meninggalkannya lagi. Allah alam, bila Allah tuh memaafkan kesalahan-kesalahan dulu gitu. Tapi Allah yang maha pengampun kok. Tenang aja. Boleh nanya lagi Bang? Silakan. Kita kan sering ngikuti Bang Zuma yang lain-lain kan yang dari debat dari Islam kan. Tadi kita lihat ada yang dari itu VT-nya perempuan, saya lupa namanya tadi kan. Katanya sholat kafarat itu hadisnya itu nggak benar, gimana itu Bang? Apa betul perempuan itu ngomong? Tadi kan sudah dijelaskan sama Dewa Bang. Kok Abang masih ingat? Bukan sholat kafarat, kifarat. Belum dijelaskan. Tadi sudah dijelaskan. Itu hadisnya doif. Jadi tidak usah dijelaskan lagi Bang. Soalnya itu sanadnya itu tidak sampai kepada Nabi Muhammad. Sifatnya tidak marfuk itu. Ya. Kok kayak oten aja ditanyain lagi. Disapa dulu itu ada Bang Frankie, Bang Antonio. Selamat sore. Assalamualaikum kalau Muslim. Selamat sore. Kristen Bang. Saya Muslim. Oh, Muslim. Bang Frankie Muslim atau Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Muslim Bang. Ya, ada yang mau tidak Waalaikumsalam warahmatullahi silakan. Ayo Bang, mau tanya ini. Ya silakan. Hablum minan nas, hablum minallah, apa itu Bang? Hubungan baik
kepada Allah dan hubungan baik kepada sesama manusia. Gini bang, Lah itu Anda tahu. ya gini bang, yang dimaksud dengan ablu minallah dan ablu minanas tuh bang. Nah kalau kita bang berhubungan baik dengan Allah itu bang, dengan manusia juga bang. Kan itu Anda tahu. Iya, terus kenapa bang permasalahannya? Iya kan permasalahannya begitu. Kamu berhubungan dengan Tuhan harus berbuat baik sesama manusia juga. Kan begitu artinya. Emang kita ada salah tadi menyampaikan kepada orang lain? Masalah itu yang saya tanyakan tadi kan begitu. Hablum minan nas, hablum minallah. Kan begitu. Terus? Ya itu pertanyaan saya. Ya udah. Ya udah. Lah, Hubungannya apa bang? Bentar aku tanya. Hubungannya apa bang dengan Komali ini kayak gitu loh? Tidak ada hubungannya, cuma saya tanya saja itu. Kita kan sesama manusia, kan begitu. Kalau mau berhubungan dengan Tuhan harus baik sesama manusia, ya kan? Terima kasih bang. Abang Muslim bang? Muslim saya. Baik sebentar, Abang Pak Antoni seorang Muslim ya? Aduh jangan diturunkan dulu. Si ini diturunkan si Sal, jangan dulu diturunkan Sal. Tertekan, sorry Bang Dewa, tertekan Bang Dewa. Asal ini jangannya dulu diturunkan, mungkin dia onyeng. Enggak oten dia. Oten dia. Dia ingin berceramah. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Bang Dewa, kenapa ya Bang Dewa oten tuh suka nyamar kayak gitu? Kenapa gitu ya? Karena sesuai dalilnya ya. Ada yang katakan takiyah Korintus, itu mereka boleh melakukan yang namanya penyamaran. Mereka boleh mengaku sebagai domba, mereka boleh mengaku sebagai serigala, mereka boleh mengaku sebagai apapun juga. Sementara di Islam, kami tidak diperbolehkan hal seperti itu. Hati-hati dengan yang namanya mulut. Ketika kita seorang muslim, katakan kita itu muslim. Mulut itu berbahaya. Bahkan kita menghalalkan istri kita itu karena mulut. Kita sebentar Pak, kalau saya lagi bicara, sebentar Pak. Jangan ngomong. Pak sebentar. Ya sudah, silakan Pak Antonio, silakan. Kenapa Pak Antonio? Bang Anton masuk salam pun bukan, tidak mengucapkan salam. Terus abang bawa dalil ablu minallah, ablu minanas. Buka mute-nya Bang Anton. Mute-nya Bang Anton buka. Ya, Dewa ulangi sekali lagi ya. Hati-hati dengan yang namanya mulut. Ketika kita seorang muslim, kita mengaku-ngaku sebagai Kristen, itu bisa dikatakan kita itu murtad. Kita menghalalkan istri kita itu karena mulut. Kita mengharamkan istri kita itu karena mulut. Makanya hati-hati dengan yang namanya mulut. Ya. Silakan Pak Antonio. Apa yang mau disampaikan Pak Antonio? Tertarik kita ya berbicara mengenai soal hablum minallah. Pak Antonio, silakan. Buka mute-nya. Karena kan Bang Dewa ada kan hadis Nabi mengatakan kan, janganlah engkau mengikuti suatu kaum maka engkau gimana hadisnya? Jangan engkau mengikuti suatu kaum maka gimana sih hadisnya? Susunan Al-Quran itu. Sambung. Al-Quran. Ya. Pak Antonio seorang muslim Pak Antonio. Muslim. Baik Pak Antonio itu tadi berbicara mengenai soal hablum minallah. Coba saya pengen tahu doa i'tidal ketika sholat, Pak Antonio. Apanya i'tidal itu? Doa i'tidal ketika sholat. Saya tidak tahu sholat. Lah, Tapi bagaimana kalau, Bapak mau menghafal surat ayat pendek saya tahu. Tidak, sholat itu adalah hal yang penting Pak. Poin inti ajaran para nabi itu cuma dua Pak. Ya, yang benar. pertama mentauhidkan Allah subhanahu. Sebentar Pak, sebentar. Poin inti ajaran para nabi itu cuma dua Pak. Yang pertama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah sholat. Nah, coba sekarang bacakan kepada kami, Pak, sebentar Pak. Saya tahu. Pak, kalau hanya sebatas dua kalimat syahadat, burung beo juga bisa Pak. Ya. Sekarang saya tanya ke Bapak, coba Bapak sebutkan sebentar Pak, sebentar. Bapak muslim kok tidak punya adab? Ini gimana ini? Melaksanakan dia tidak. Bapak kok muslim nggak punya adab Pak? Coba
Tolong bacakan kepada kami doa itidal, Pak. Bacakan kepada kami, Pak. Bapak kan tadi mengatakan hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Allah. Nah sekarang tolong bacakan kepada kami doa itidal. Nyontek nggak apa-apa, Pak. Nyontek nggak apa-apa. Insya Allah telinga saya ini. Baca Googlemu. Kalau nggak bisa, Insya Allah telinga saya bisa tahu, Pak. Mana orang yang baca salah, mana orang yang tidak baca salah. Silakan, Pak. Dia bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Burung beo juga bisa, Pak. Kalau hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pak Antonio, silakan. Buka mute tuh, jangan kau telan HP-mu. Ayo, buka mute. Kok marah, Jai? Enggak marah aku tuh. Aduh. Efek ini dulu, mungkin efek puasa itu ya. Enggak apa-apa. Coba Pak, bacakan, Pak. Niat sholat juga saya tahu, biar tidak pakai Enggak, coba bacakan doa itidal. Coba. Kalau doa itidal ya mungkin saya lupa. La ilaha illallah. Yang kayak gini mau berbicara soal hablum minallah, sementara sholat aja tidak tahu. Astagfirullahaladzim. Belajar lagi, Pak ya. Dewa kita belajar buang lagi, Dewa, Pak. ya. Jangan kurungkan Buang saya, aja. Bang. Kalau kita mau bicara Ya, belajar lagi aja, Pak ya. Belajar lagi. Alangkah memalukan andaikan ada seorang muslim yang tidak mengerti yang namanya bacaan sholat. Bikin malu itu. Bikin malu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sudah menghadirkan yang namanya, mewariskan yang namanya Al-Quran dan hadis. Beliau sudah mewariskan yang namanya sholat, cara bersujud, cara ruku, tapi kita tidak tahu bacaannya. Memalukan seperti itu, menjijikan seperti itu. Ya, belajar lagi, Pak. Kami tidak mau yang namanya suujon kepada Bapak. Kami tidak mau, ya. Tetapi kita diperintahkan untuk waspada, Kita berprasangka baik sama orang itu wajib, tetapi yang perlu Bapak di sini tahu, tidak semua orang itu baik. Jadi kita diwajibkan untuk waspada. Silakan belajar lagi. Itu barunya aku. Kok dia nggak tahu? Meskipun aku masih membaca kalau sholat. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Kayak mana orang gitu? Ada gila-gila. Bawa dalil dia. Bunda Mila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok turun, Bunda? Nggak tahu kenapa ya kok bisa mental ya. Oh, mungkin gara-gara ngopi kali tadi. Mungkin. Insya Allah. Si bapak tadi bagus sih tadi ininya, dalil yang dibawanya tadi. Orang berterima kasih sama Allah sudah pasti Allah akan memberikan yang terbaik kepada dia. Tapi ketika berterima kasih manusia sama manusia juga, belum tentu manusia itu berterima kasih dengan setulus hati. Bisa jadi hanya di lisan. Iya, tapi kita tanyakan Bang Dewa. Gak tahu loh. Oh, dia ngaku muslim ya. Nah Bunda. Iya loh Bunda, ngeri kali Bunda. Kalau ngetes ayat sholat bener sih Bang, siapa namanya tadi, Bang Dewa tadi, jangan ngetes yang awal. Al-Fatihah pun sekarang mereka ada yang udah bisa loh. Iya benar. Parah. Benar, Allah sebaik itu loh sama kita. Naik lagi Bang. Kenapa diturunkan, Bang? Nggak ada yang nurunkan. Kenapa saya diturunkan? Aku tadi yang nurunkan. Oh kau ya? Iya udah. Gimana Bang Antonia lagi? Saya hanya mau ini, pingin dengar-dengar saja. Oh, bawa aja dengar-dengar. Tidak apa-apa kan? Bertanya kan tidak apa-apa tuh. Tidak apa-apa, tapi abang bertanya itu jangan sampai mengejat saudara kita juga karena tidak, saya muslim. Itu tidak boleh Bang berseuzon seperti Bang Dewa sampaikan tadi Bang. Bang dengar lu Bang. Nah, cuman itu saya mau tanya. Iya, nah abang tadi membawa dalil itu, berarti abang udah seuzon sama orang-orang yang di atas. Nah kebetulan Bang Zuma menjadi narasumber dan abang membawakan dalil seperti itu. Begitu. Sementara di dalam Islam itu selagi dia muslim tidak boleh kita bersuuzon, berburuk sangka sama dia. Harus husnuzon, berbaik sangka. Kalau Kristen aja nggak apa-apa, nggak usah pakai nyamar. Itu. Anda Muslim apa Kristen? Nah, tanya tuh.
Kenapa malu bilang kalau Anda Kristen? Nggak apa-apa, saudara saya juga banyak tuh teman-teman teman satu kerjaan, teman apa yang Kristen, nggak masalah. Nggak perlu nyamar-nyamar, kita pasti tahu kok kalau yang nyamar. Halo. Jawab. Mungkin dia udah ini, mungkin dia nggak pede lagi dengan keyakinannya kan, nggak pede lagi. Cuma malu dia menyampaikan, aku nih udah nggak ini di nggak serak lah dengan keajaranku nih, aku mau ajaran sama orang itu yang bermutu, jangan lagi. Kan ditanya Anda Muslim apa Kristen, tinggal jawab. Saya sudah ngomong saya Muslim. Anda Muslim, tapi kok Anda nggak doa yang sholat? doa tidak tadi yang disampaikan nggak tahu ya, nggak tahu doa-doa dalam sholat, bacaan sholat tuh tidak ya, tadi. kan saya orangnya bagaimana ya, jarang sholat juga, tapi kalau untuk mama kewajiban itu sholat. Gimana begini? Nggak usah dinain lagi. Astagfirullah, malu sama Bang Jai itu mualaf 5 waktu beliau. Itu udah tua lagi kedengarannya ya. Sholat itu kewajiban loh. Tuaan dia Bunda Rahma dari kita, kalau dia udah kakek-kakek kali ya. Kewajiban itu ya, kalau kau tidak laksanakan kau kena berdosa. Beda kalau sunat itu, sunnah itu dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Tapi kalau kewajiban, wajib puasa, wajib zakat fitrah, wajib itu tadi sholat. Bunda Rahma, Bunda Bila, Sal, berarti puasaku batalnya berarti 5 ya Sal ya, bukan 4 ya Sal ya? 5. Jangan kok nanti pas lagi mens batal. Lagi menstruasi batal. Gini, kalau mau puasanya itu ringan, jangan selalu dipikirin puasa tuh, cari kegiatan. Ini orang-orang mu'alaf ya, orang baru nih. Kalau kami kan udah terbiasa. Nah, yang mu'alaf nih jangan dipikirin tuh puasa, cari kegiatan, membaca lupa niat nggak sih pagi-pagi, lupa niat nggak? Biasanya kalau lupa niat tuh berat puasanya. Enggak sih, nyanyi-nyanyi terus apa kayak gitu. Aku nyanyi-nyanyi buat kau habis. Jangan sampai nyanyi-nyanyi. Tenaga tuh keluar. Iya, jangan nyanyi. Oh, enggak boleh. Nyimak sejarah. Gini, nonton sejarah-sejarah Sirah Nabawi, sejarah-sejarah baca buku nggak ketahuan gitu ya. Baca buku, ngaji. Belajar ngaji, itu mantap tuh. Gak ada keluar J masuk Islam waktu kapan J? Ini orang Palembang ya? Iya Bunda. Mang Cek Bicek sama ya kayak Bunda. Nah, mana ada orang Palembang Kristen tuh? Dak kate Bunda, di sini mayoritas Muslim, kanan kiri. Nah, terus ngapa kau jadi Kristen tuh? Ya tidak tahu itu dari sononya cak mano Bunda, cak mano pulau. Oh, iya. Tapi di sini kami itu banyaknya kan mayoritas kan orang Medan sama wong Cindo-Cindo cak itu nah Bunda. Dulu waktu di Oten ya maksudku. Cak itu kan. Di mana Palembangnya di mana? Tanjung Api-Api arah Gasing Bunda, tahu Bunda? Arah Gasing di mana itu? Tanjung Api-Api arah Gasing itu loh, Tanjung Api-Api yang bandara masih terus sekarang pelabuhan Tanjung Api-Api. Arah Sekayu ya, arah Sekayu. Bukan arah Gasing. Arah Gasing itu yang sekarang jalannya lah bagus itu. Cuma jelek sih. Lama icaknya baru kali ya. Iya baru. Nah kemarin tuh aku udah 5:30 itu, kupikir udah jam 6:30. Makan aku itu kan ya. Ada masjid di situ? Banyak kanan kiriku masjid semua di sini. Ya di situ aja praktek-praktek itu, nanya-nanya gitu. Iya, cuman kalau baik-baik. Iya, cuma kalau ngaji di masjid itu aku duduk di pojokan Bunda. Soalnya ida apa namanya? Ida pacak aku nak ngikuti wong-wong yang ngaji cepet kali ngajinya. Karena aku masih masih awal-awal gitu. Izin promosi ini ya, Bang J ya. Bunda Rahma promosi dong Bu. Ini Bang Dewa sama Bang Zuma kemana nih, nggak ada? Gurunda masih sholat Gurunda. Bang Zuma sholat. Oke teman-teman, netizen yang baik hati ya, tolong di follow akun Bunda Mila. 1,4 1.400.
netizen yang baik hati, saudaraku-saudariku sesama tauhid. Ayo polo-polo. Amal jariah, amal jariah. Masya Allah. Nanti malam ke polo semua yang di atas Ustaz ya Mahfud. teman-teman. Masya Iya. Allah, tengoklah saudara-saudara kita ya. YouTube juga ya di subscribe ya. YouTube tolong ya. Nah, Ada video data saya ada. Semoga keringan. Waalaikumsalam. Bentar bang, kalau ada yang ngomong itu di mute bang. Okey, tak apa sebab tengah memandu ni. Oh baik. Ayo Ikhwan Villa, YouTube-nya jangan lupa ya. Di subscribe buat dakwah kok ini. Jadi kalau kita Makasih dakwah, yang sudah ya. iya, dapat semua tuh. Makasih Pahalanya saudara. dapat. Allah. Terima kasih kasih. banyak. Silakan polo-polo yang ini ya. Dan bila supaya Mau beliau ikut kuis ke Ustadz Wafi nanti malam bun. akunnya bisa eksis. Aku dari kecil dah polo bu. Siapa Bang Per? Udah dari kecil emang. Ya Allah ya. Tuh ada yang nanya tuh dekat pasar Buto. Masya Allah. Terima kasih yang sudah polo-polo ya. Udah lama nih Bang Tauhid sudah lama polo bunda. Di sini masuk asar ya. Dewa izin pamit kepada Ikhwan Villa yang di bawah. Mana Bang? Nanti malam asar Bunda. Nanti malam sekitar habis terawih di tempatnya Kaisar Nero ada pembagian 3 handphone, uang 500.000, uang 20.000. Silahkan nanti ke bagi yang minat untuk handphone, 3 handphone ya. Ingat 3 handphone, uang 500.000 sama ada uang yang lain. Itu dari Bang Stilo. Nanti habis habis terawih ya. Itu THR kami mana Bang Dewa? kenapa? THR kami mana? Oh. Dewa juga nggak dapat dari beliau, soalnya Dewa nggak bisa jadi narasumber kan nggak bisa ikutan. Itu untuk yang di bawah, untuk Ikhwan Villa yang di bawah nanti. Jam habis raweh kira-kira jam 8:30-an lah, jam 8:30 sampai jam 9. Bang Stilo ya, dari Waktu Jenderal apa? Stilo. Indonesia bagian barat ya Bang Dewa? Indonesia bagian barat. Ya. Bagian barat menurut para netizennya. Baik, Dewa izin pamit semuanya. Terima kasih. Asar dulu, nanti insya Allah naik lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disapa dulu itu Sal. Bang Gifar tadi pengen mau naik lah. Iya. Gifar, buka mute-nya Bang. Halo. Di sini dari dulu dia botol ini Edis. Kenapa kok sih jadi manusia botol banget? Penuhan Muhammad. Mana kayak menuhankan Rasulullah? Itu Edis KW tuh, Edis KW. Bego bener dia ini. Yang mana Bun? Itu di bawah Edis TV. Nggak ada yang pernah menuhankan Nabi Muhammad ya. Bego bener mereka ya. Halo, selamat sore Gifir. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau disampaikan ya, akhi? Ini mau nanya, Bang Suma kemana sudah? Lagi menunaikan ibadah. Dia tidak luput dari kewajibannya. Ini mau tanya tentang sebuah ayat yang berbunyi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Barangkali ada yang bisa menjelaskan yang dimaksud walakin syubbiha lahum itu diserupakan dengan siapa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Yang Nabi ini yang diserupakan, yang Nabi Isa diangkat, yang diserupakan itu gitu. Penjelasannya ada di hadis. Ya. Nah, kalau yang abang maksud, kalau abang maksud yang dijelaskan di Al-Quran, siapa yang diserupakan Nabi Isa itu, bukan itu yang diambil poinnya Bang. Yang diambil poinnya itu siapa yang diangkat Bang. Siapa yang diangkat ke langit. Yang disuruhkan itu di penjelasannya di hadis gitu.
Tidak mungkin dari beberapa mufassir ada yang bisa menjelaskan mungkin dari penafsiran ayat tersebut. Kita bukan ahli tafsir bang, tapi penjelasannya ada di hadits. Kalau di Al-Quran dicari penjelasannya itu nggak ada gitu. Barakallahu fi bang. Ya Allah, ini lintas agama loh bang. Illusion, selamat sore. Oh, Illusion. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Buat Bunda Mila dan Bunda Rahma, Ustazah dan Ustaz, mau Apa nih suaranya bertanya. familiar nih? Ana Mahdi dari Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Oke. Mau tanya soal pemahaman yang mudah sebetulnya, cuma pembawaan ke dalam diri di setiap hari dan kehidupan sampai ujung. Soal Bismillah dan Al-Fatihah itu aja cukup. Barangkali ada yang bisa menjelaskan. Saya nggak ngerti pertanyaannya apa. Cara pembawaan, cara bawa Bismillah dan Al-Fatihah. Maksudnya dalam sholat atau dalam apa? Dalam kehidupan. Bang, kalau Al-Fatihah bang terlalu panjang bang. Kata Alhamdulillah aja bang. Itu penjelasannya sangat banyak loh bang. Merujuk tuh banyak bang. Bahkan ketika kita dikatakan kamu tuh ganteng atau tampan atau cantik, kita mengucapkan Alhamdulillah. Itu kata Alhamdulillah berawal daripada Ya di situ aja benar. Kembali kepada Tuhannya lagi. Hanya milik Host Tuhan. yang baik hati, aku izin ganti ganti akun. Iya bunda, silakan. Izin. Naik lagi bunda ya. Insyaallah, insyaallah. Kata Alhamdulillah itu ketika orang dipuji jadi mengatakan Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah, kembali kepada Allah lagi. Karena nggak usah begitu. Orang habis makan, Alhamdulillah, ya toh? Iya ya, mukaku jangan ditutupin dong. Sini wah sentimen bener. Ke atas saja ya, ke atas saja gini ya. Ke atas saja. Nah, itu aja penjelasan sederhana loh. Gak ada orang yang lebih dikatakan kamu ganteng. Makanya ketika kita mengucapkan orang tuh ganteng, kita bilang Masya Allah kamu ganteng ya. Nah kalimatnya itu hanya apa? Kembali kepada Allah lagi. Semua segala kelebihan itu hanya kepada Allah. Dia maha baik, maha segalanya, maha bijaksana. Itu hanya milik Allah gitu. Makanya dikatakan Alhamdulillah. Kalimat Alhamdulillah aja kita, kalau kita bedah tuh penjelasannya satu lebih. Ana ada video nih kalau nggak salah. Beliau ini menjelaskan tentang Alhamdulillah. Masya Allah ada azan di sini. Ana izin sebentar bang saya. Ya. Silakan kawan-kawan yang di bawah ada 1000 orang ini di follow akun Bunda Mila. Beliau salah satu pensupport para apologet juga dan akun-akun yang ada di atas semuanya. Jadi kalau dibilang pengaplikasiannya kayak gitu ya saudara-saudaraku, ini aku masih awam sih ya. Kadang kita sholat kayak gitu kan ya, tapi otak kita kemana-mana, lagi sholat ingat sandal, ingat kunci gitu kan ya. Nah jangan kayak gitu, harus bener-bener khusyuk gitu loh. Jadi setidaknya kita harus tahu juga itu kita yang namanya kita ini adalah manusia, bukan Tuhan yang butuh kita, tapi kita yang butuh Tuhan kayak gitu loh. Contoh
ketika sholat khusyuk itu dari mulai takbiratul ihram itu katanya kan Allahu Akbar, ya harus Allah maha besar kayak gitu loh. Ketika kita baca itu kan ya Rabbik firli warhamni wajburni, ya harus tahu ya Robku, ampunilah aku, sayangilah aku, dan perbaikilah keadaanku. Jadi kayak menghambakan diri gitu loh. Tapi kalau kita nggak nggak tahu artinya, terus cuma cepet-cepet kayak gitu, nggak enak itu loh. Jadi ya jangan kayak gitu juga, kayak gitu loh. Nah itulah kenapa nikmatnya sholat itu kayak gitu. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama gitu loh. Jadi kalaupun kita puasa tapi nggak sholat, ya kayak mana itu, gitu loh. Maaf ya, ini aku mengisi dikit aja karena gurunda-gurunda lagi pada beribadah gitu. Kalau dulu aku dalam nama Tuhan Yesus, kayak gini, ku bayangkan itu wajah Yesus yang gondrong itu kan ya. Tapi kalau sekarang udah nggak kayak gitu lagi, meskipun aku nggak melihat wajahmu ya Allah kayak gitu kan, aku yakin kau melihat aku gitu loh. Ya kenapa? Karena ketika kita gelar sajadah kayak gitu ya, itu kan aku di toko ya, terus adalah ini kamar gitu ya, terus aku sholat kayak gitu kan, sholli fardhu duhri misalkan, terus Allahu Akbar. Ketika kita Allahu Akbar, karena Tuhan itu kan kamislihi syai'un ya, dan lebih dekat dari urat leher kita. Saat kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, aku berlindung kayak gitu kan ya, dengan menyebut nama Allah dari godaan setan yang terkutuk. Terus udah gitu baca ayat-ayat. Jadi Tuhan itu benar-benar tahu gitu loh. Ada kita tuh dilihat gitu sama Tuhan gitu loh, gitu. Jadi kita tuh merasa kita itu membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan yang membutuhkan kita. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadi enak gitu. Jadi harus tahu juga maknanya gitu. Itu yang dinamakan kalau menurutku membaca dan mengetahui artinya agar kita bisa mengerjakan maknanya gitu loh. Tapi kalau kita cuman ya nggak ada. Nih berapa lama sih sholat? Paling cuma 5 menit 10 menit, ya alhamdulillah aku mu'alaf gitu loh. Ya doakan semoga istiqomah, gitu aja nih itu. Tapi coba kalau panggil Yesus, 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 bukankah aku berbuat dengan namamu? Bukankah aku mengusir setan pakai namamu? Yesus apa? Nyalah kau daripada aku, karena kalian semua pembuat kejahatan. Diusirnya itu sama Yesus. Karena nanti ya setelah kita di hari kebangkitan, hanya satu-satunya nabi yang memberikan syafaat kepada umatnya, ummati katanya. Siapa itu? Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada nabi-nabi lain. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, apalagi lagi Nabi Isa, malah diusir loh. Hanya satu nabi, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu. Jadi nggak ada lagi syafaat. Itu bukan berarti ketika kita jadi umat baginda Muhammad terus kita nggak sholat, kita nggak zakat, kita nggak puasa, kita nggak ngaji, nggak kayak gitu. Yang namanya syafaat itu kalau nggak salah itu ya kata ustadku itu ibaratkan bolong itunya sarung kita, maka tinggal menambalnya gitu loh. Itu syafaat. Harus ada modalnya dulu kayak gitu. Kalau kita nggak ada modal, kayak mana mau diberikan syafaat gitu loh? Nggak kenal nanti. Karena apa? Umat baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika nanti di hari dibangkitkannya hari setelah kiamat, setelah gunung meletus, hari lintar menyambar, badai segala macam, kiamat lah intinya ya. Nah itu nanti ketika di hari di kebangkitan itu umatnya bercahaya gitu loh. Kalau umatnya itu kumel terus udah gitu nggak pernah berwudu, ya bukan umat baginda Muhammad lah itu namanya gitu. Nanti gitu ya. Ya itu aja sih, itu aku kan cuma baru belajar dikit-dikitnya itu ya. Makanya salah satunya agar kita terus menjadi umat baginda Muhammad Rasulullah, kita harus selalu kayak beribadah, menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya begitu.
apapun kesalahan kita, apapun dosa-dosa kita, jangan pernah tinggalkan sholat, karena kita nggak tahu amalan apa nanti yang kita diterima oleh Allah. Karena banyak aja itu orang aku karena udah berdosa kayak gini kan, ya udahlah aku nggak mau sholat. Makin jauhnya itu. Nggak kayak gitu ya. Karena gini, orang yang namanya sholat, rukun sholat itu kan pasti tahulah orang itu kan ya. Ada cara-caranya kan, berwudu dulu, terus bersuci dulu. Tapi kalau sholat diterima atau tidaknya itu tergantung Tuhan Sang Maha Esa, Tuhan kita yang Maha Kuasa. Karena kita hanya manusia biasa, kita butuh sama Tuhan gitu loh. Karena apa? Nabi Adam aja yang cuma melakukan satu kesalahan itu ya, diusirnya dia gitu kan, meskipun ada nanti apanya gitu kan ya. Tapi kita sebagai manusia kan banyak kali kita salahnya kan, terutama aku ya, 27 tahun ku salah sembah ya. Kita nggak bisa itu, kita minta surga. Nah ini udahlah nggak pernah sholat kayak gitu kan ya, udah nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, mintanya ke surga. Ada orang dalam kau rupanya, nggak ada kayak gitu. Jangan gitu. Yang jelas kita cuma bisa masuk surga atau tidak itu hanya sesuai dengan kehendak Sang Maha Kuasa, bukan kehendak-kehendak yang lain. Kayak gitu ya. Dan hanya satu-satunya nabi, yaitu Nabi Muhammad, yang memberikan syafaat kepada umatnya. Nggak ada nabi-nabi lain. Karena saat di hari dibangkitkan itu, Nabi Muhammad adalah manusia pertama kali yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan langsung dicari, mana umatku, mana umatku. Coba kalau kalian yang dibangkitkan pertama kali, pastinya dicari, mana biniku, mana uangku, mana anakku, kayak gitu. Gitu loh. Maaf ya, Bang Jai aja. Iya. Ketika Nabi Muhammad sekaratul maut, dia masih memikirkan umatnya. Saking sayangnya kepada umatnya. Bisa kenapa Nabi Muhammad nggak bilang keluargaku? Kenapa nggak bilang keluarganya aja kan? Nah, ketika Yesus si gondrong tadi abang bilang ya, astaga. Nah, ketika dia ingin sekaratul maut, dia mengatakan, mengapa engkau meninggalkanku? Cuma diri dia sendiri dipikirkan. Bayangin tuh. Diri aja sendiri. Karena pengajaran udah habis gitu loh ya. Meninggalkanku katanya. Gitu ya kawan-kawan ya. Jadi ya itulah tadi ya. Aku tadi ngisi dikit aja sih. Bukan kayak yang di fotonya siapa ini, si Salini, siapanya itu, nggak ada kayak gitu. Tapi ini nggak gondrong Jai, kayak mana tuh Jai? Ini nggak gondrong Jai. Tengok nih Jai. Bentar Bunda Mila ya. Nah, ini nggak gondrong Jai. Kayak mana tuh? Salah berarti kok Jai. Versi baru itu. Udah, jangan di ini nanti. Ini nggak gondrong dia. Iya nanti nunggu Gurunda ya. Nanti ada oten banyak yang mau naik permintaan, cuman kalau nggak ada oten jangan masukin gambar-gambar begitu ntar di ini. Di ini nanti jangan. Kalau ya, kita kan bahas tentang keimananku gitu loh. Jadi nggak boleh. Loh, itu kan keimanan aku juga Jai dulu. Sama-sama salah iman, sama-sama salah sumber. Tapi sekarang harus ada oten dulu, jadi nggak monoton gitu. Aku ngisi aja gitu loh ya. Aku Jai itu 23 tahun Jai salah Tuhan Jai. Samanya aku 27 tahun. Lama aku lah itu. Berarti lama aku lah. Iya, lebih lama aku lah berarti salah Tuhan. Aku cuma, kalau si April ini berapa tahun April salah sembah? 39 tahun dia. Kalau si Bang Sal nih dari Medan sampai sekarang masih di Medan gitu? Enggak Bunda, di Tangerang sekarang Bunda. Sekarang kalau Jai masih di Palembang? Masih Bunda, masih. Oke. Anak kan April di mana April? April di Singapura Bunda. Aku di Bogor Bunda. Tapi sekarang lagi nguli dulu Bun. Oh iya. Masa kata si April gini Bunda, nanti kalau aku pulang kita nikah ya katanya. Astagfirullah April. Nggak apa-apa kalau jodoh. Ya nggak apa-apanya kalau jodoh. Apa kau mau nikah sama Rasmi rupanya? Yang penting kau single, dia single, jadilah. Nggak bercanda. Nah, saya itu Bunda dulu Bunda tahun 2019 mualafnya. Nah, tuh dulu pindah langsung ke Aceh Bunda, buat kakak sendiri, KTP sendiri, langsung ganti ini agama. Gitu. Saya mikir dulu tuh, seandainya saya meninggoy nanti, saya nggak dikuburkan di Kristenan gitu. Iya benar. Karena KTP tapi sama keluarga udah tahu.
Udahlah bunda, orang kalau minta sampai keluar kakak kok. Udah tahu mama udah tahu. Sampai sekarang mama tuh. Mama terima itu. Iya. Kemarin mama barusan nelpon, kapan pulang katanya gitu. Ya belum Ya sabar Kak Lukman. lama saya bilang gitu. Udah masih belum ini. Botol Banyak berapa kok. tahun? Apa? Jadi botolnya berapa tahun? 23 tahun, lebih rendah lah daripada Bang Jai. Bang Jai udah banyak kali makan babi itu. Kan di Palembang tuh nggak ada loh jualan-jualan begitu, cuma ada di toko itu aja di Murung Basah itu. Bunda, kalau bukan Oden pasti nggak tahu, tapi karena aku dulu seminggu sekali itu pasti dikasih Bunda, diantarkan, ada yang mengantarkan. Masa? Iya Bunda, bahkan sampai minyaknya itu ada Bunda, minyaknya itu 100% minyak B2, jadi nggak ada. Oh tahu saya itu. Nggak ada campuran-campuran, nggak ada. Jadi terbuat dari kulit B2, digoreng sampai mengeluarkan minyak itu. Murah itu. Enak Iya. Gurih loh, gurih siapa? Si April pura-pura nggak tahu. Udah jijik itu ah. Jangan ngomong itulah, jangan ngomong itu ya. Iya. Botol 27 tahun. Berapa April botolnya? Aku 39. Bekarat ternyata teman-teman. Iya. Masya Allah, tapi itulah hidayah tuh Allah tidak tahu, tidak ini memberikan hidayah tuh nggak milih-milih orang begitu. Umur dia nggak pandang usia. Kan udah ini kan Udah sadar. Udah sadar lah. Kemarin-kemarin mah masih buta. Ya, Ayo teman-teman Kristen yang naik, yang mau sadar langsung nggak apa-apa selagi Bang Zuma di sini ya teman-teman ya. Mau sadar juga nggak apa-apa. Boleh. Biar temanin kita rame-rame. Satu-satunya nabi dan bukan nabi ya, semua nabi ya yang datang kepada umat manusia itu tidak ada nabi mengajarkan trinitas, itu nggak ada ya, tidak ada trio wek-wek, itu nggak ada. Semua nabi itu mengajarkan agama tauhid, hanya menembah kepada satu Tuhan yang benar. Orang nabi Isa aja itu kan syahadatnya kan Sema Israel Adonai Elohinu Ehad, artinya sama, kami selihi syai'un gitu loh. Jadi nggak ada ya gitu-gitu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah. Itu udah berapa lama Kak? Sebulan ya? Aku 1 bulan ini pun Nah, kadang Masya Allah aku kalau Gimana? kadang lihat dari YouTube